Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah perihal peluang lulus pelamar prioritas 3 apabila ada kebutuhan di sekolah induk tapi ternyata kalah perankingan dari peserta lain yang bukan peserta di sekolah induk P3 tersebut teman-teman ya. Oke, jadi ceritanya ini ada pelamar prioritas 3 yang mana di sekolah induknya itu ada kebutuhan ya, kebutuhan formasi maksudnya. Tetapi ternyata P3 itu kalah perankingan teman-teman ya dari peserta lain, termasuk P3 dari peserta lain. Kira-kira bagaimana peluang lulus P3 tersebut? Guru P3 maksudnya. Tentunya ini banyak sekali yang butuh jawaban teman-teman ya terkait dengan pertanyaan seperti ini, karena jujur ini dipertanyakan langsung oleh salah satu subscriber teman-temannya di channel ini. Di sini kita lihat bagaimana admin saya P3 dan di sekolah saya peluang kebutuhan satu orang. Jadi kebetulan di sini peluang kebutuhannya itu satu orang teman-teman, dan itu saya sendiri. Tapi saya nilai terendah, kalah perankingan dari semua teman-teman. Apakah saya ada peluang lolos atau tidak? Oke. Jadi ceritanya Bapak Ibu ini adalah P3 ya, P3 dan di sekolahnya itu ada peluang kebutuhan satu orang, tapi kalah perankingan dari pelamar dari sekolah lain karena nilainya nilai yang paling rendah teman-teman. Apakah ada peluang lolos atau tidak? Jawaban admin pribadi, tetap ada peluang lolos teman-teman ya, meskipun teman-teman yang berada dalam posisi ini anggaplah mendapatkan nilai paling terendah dari peserta lain, tapi ada beberapa faktor teman-teman ya yang menjadi penyebab kenapa teman-teman yang mendapatkan nilai rendah itu tetap berpotensi lulus teman-teman ya, tetap berpotensi lulus menjadi ASN P3K Guru di formasi tahun 2023. Faktor pertama adalah yang bisa menjadi salah satu penyebab utama teman-teman bisa lulus menjadi ASN P3K Guru. Yang pertama itu adalah jumlah formasi di instansi Bapak Ibu itu jauh lebih besar ya. Oke, jumlah formasi di instansi Bapak Ibu itu jauh lebih besar daripada jumlah pelamarnya, sehingga sekalipun teman-teman itu mendapatkan nilai yang kurang bagus atau nilai yang rendah, tetap teman-teman ada peluang lulus menjadi ASN P3K. Itu yang pertama ya. Jadi makanya saya katakan meskipun nilainya teman-teman itu rendah, tetap ada peluang lulus ya, apabila memang jumlah formasi yang ada di sekolah induk Bapak Ibu, jumlah formasi yang ada di instansi Bapak Ibu itu jauh lebih besar daripada jumlah pelamar sesuai dengan formasi jabatan yang Bapak Ibu lamar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman yang P3 memang mendapatkan nilai rendah, tapi ada peluang lulus apabila teman-teman memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki sertifikat pendidik, peluang lulus itu besar sekalipun teman-teman mendapatkan nilai murni rendah. Kenapa? Karena akumulasi dari nilai serdik itu akan menaikkan rating dari nilai teman-teman sendiri. Itu yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah teman-teman menang urutan kategori. Sekalipun teman-teman ini mendapatkan nilai rendah selaku pelamar P3 di formasi jabatan, tetapi pelamar yang lain itu justru mendapatkan nilai yang tinggi, tapi jenis statusnya itu adalah pelamar umum. Nah, jadi pelamar umum ya, otomatis teman-teman menang prioritas loh teman-teman ya. Teman-teman menang urutan kategori sekalipun teman-teman kalah dari perankingan nilai. Makanya itu yang saya bilang tadi teman-teman ya. Meskipun Bapak Ibu yang mempertanyakan ini adalah statusnya P3,
dan nilai terendah kalah perankingan dari semua teman, padahal ada peluang kebutuhan satu orang dan teman-teman sendiri yang berada di sekolah tersebut, peluang lulus itu tetap besar teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi di instansi teman-teman untuk formasi jabatan yang teman-teman lamar itu formasinya jauh lebih besar dari jumlah pelamar. Yang kedua adalah teman-teman menang urutan kategori. Kemudian yang ketiga, teman-teman memiliki afirmasi sertifikat pendidik, atau teman-teman menang urutan kategori ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Kemudian teman-teman, ketika di sekolah induk Bapak Ibu itu ada formasi, maka itu teman-teman mendapatkan apa ya teman-teman, semacam prioritas ya, prioritas untuk menempati posisi tersebut. Kenapa? Karena di sini kalau kita perhatikan ya, formasi seluruhnya itu ada pada dinas pendidikan. Ya, ada pada dinas pendidikan, sehingga untuk pendistribusian penempatan sepenuhnya nanti itu diatur oleh pemerintah daerah, bukan lagi diatur oleh Kemendikbudristek, karena jelas sekali di sini formasi seluruhnya ada pada dinas pendidikan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di bagian sini teman-teman ya, kalau kita perhatikan di bagian sini, nah ini dia ya. Nah, jelas sekali di sini ya, ini adalah ilustrasi penempatan. Posisi teman-teman seperti ini. Ini kan P3 ya, ini posisinya adalah pelamar prioritas 3. Nah, dia adalah peringkat kedua sebenarnya ya. Dia adalah peringkat kedua. Peringkat pertama ini adalah THK 2 karena urutan kategorinya lebih unggul daripada P3. Tapi karena P3 ini di sekolah induknya itu ada kebutuhan formasi, maka secara otomatis P3 ini langsung mengisi penempatan di sekolah induknya sendiri, sekalipun dia hanya peringkat kedua. Oke, sekalipun dia hanya peringkat kedua teman-teman ya. Padahal dari segi nilai banyak yang mengalahkan nilainya. Ada PPG yang nilainya 500, kemudian guru non ASN, guru swasta 470, P4 guru honor negeri 440 ya. Jadi untuk P3 ini yang mendapatkan peringkat kedua itu nomor 2 dari belakang sebenarnya, tapi dia bisa menduduki penempatan di sekolah induknya karena dia memang diprioritaskan mengisi formasi di sekolah induknya sendiri teman-teman ya. Logikanya kan seperti itu ya. Oke, jadi pola-pola penempatan guru honorer itu tetap diprioritaskan apabila ada kebutuhan di sekolah induk. Sekalipun nilai teman-teman rendah, ternyata itu berada di peringkat kedua karena memang menang kategori. Itu yang saya bilang tadi ya, sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini, meskipun nilai teman-teman itu rendah, ya, meskipun nilai teman-teman itu rendah, peluang lulus itu tetap besar. Terbukti ada di sini. Bisa jadi teman-teman ya, meskipun nilai teman-teman itu rendah, tapi teman-teman justru memiliki keunggulan dari unsur kategori. Misalkan yang mengalahkan nilai teman-teman itu adalah lulusan PPG misalkan, atau guru honorer swasta atau guru honorer negeri yang masuk dalam kategori P4. Nah, meskipun nilai teman-teman rendah, tapi karena status teman-teman itu adalah P3 dan ada formasi di sekolah induk Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tetap berpotensi untuk lulus menjadi ASN P3K. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.